Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya. Siap. Sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, ibu absen terlebih dahulu. Hari ini adakah yang tidak masuk? Tidak ada, benar. Coba ibu cek ya. Aditya Nugraha. Hari Bu. Baik anak-anakku, waktu kelas 10 kita belajar benda-benda seperti mungkin bumi dan bulan, kemudian benda-benda yang ada di langit. Nah, teorinya adalah ketika ada dua benda bermassa itu memiliki gaya tarik-menarik, namanya gaya gravitasi. Nah, kalau kita tinjau skala mikro ya, seperti mungkin elektron, proton, apakah partikel-partikel yang lebih kecil itu juga memiliki gaya tarik-menarik? Sebelumnya, mari kita simak video di depan. Ya. Tahu lagu ini ya? Semuanya tahu ya video ini ya. Kalian ibu lihat kenapa tertawa anak-anak? Ya? Lucu. Lucu. Apa yang buat lucu? Mukanya siapa yang lucu? Adeknya apa kakaknya? Dua-duanya. Adeknya kenapa lucunya? Oh, adeknya kaget ya. Terus kalau kakaknya gimana? Ya? Emosi. Coba emosinya karena apa? Karena mendengar petir, ya. Tapi apakah ketika mendengar petir, reaksi yang harus kalian keluarkan seperti ini? Tidak ya, tidak seperti itu ya. Harusnya bagaimana? Berdoa. Mas, tahu doanya? Ada yang tahu doanya? Ketika mendengar petir, kalian melafalkan Allahumma la taqtulna bi ghadabika wala tuhlikna bi azabika wa afina qabla dzalik. Kedepannya ketika mendengar petir bukan teriak-teriak seperti tadi ya, tetapi mengucapkan doa. Tujuan pembelajarannya, jadi selama pembelajaran nanti akan ada diskusi, akan ada tanya jawab, akan ada praktikum dengan menggunakan aplikasi PET dan dibantu dengan LKPD. Kalian akan dapat satu, memahami sifat muatan listrik, yang kedua menganalisis interaksi antar muatan listrik dan juga besar gaya listrik, serta penerapannya pada berbagai kasus. Kemudian yang keempat, mampu melakukan penyelidikan percobaan tentang listrik statis dengan menggunakan aplikasi PET, dan terakhir adalah melakukan presentasi. Ya. Saudara Lun, beredar video petir menyambar di lintasan sirkuit Mandalika pada Minggu 20 Maret 2022. Berikut informasi selengkapnya. Itu Mas Nafis lihatnya seperti itu ya? Itu petir, nak. Video yang menunjukkan petir menyambar di lintasan sirkuit Mandalika. Lihat secara rekam fotonya. Ya, ada apa di situ? Ada apa di situ? Itu petir, nak.
Ada apinya ya. Ada pemantiknya nggak? Pemantik. Ada api setelah petir menyala. Ada koreknya nggak? Diketahui sirkuit Mandalika Ada gasnya nggak di situ? sempat ditunda. Kok bisa ya? Setelah reda, balapan dimulai sekitar pukul 16.00 Ya, perhatikan. Indonesia Tengah. Ya. Jadi yang belum tahu, kemarin di Mandalika itu ada peristiwa ini. Petir menyambar, tapi petirnya sampai dengan mengeluarkan bola api, percikan api, tetapi di situ tidak ada koreknya, tidak ada gasnya, ya. Nah, itu dia. Selain mengeluarkan bola api, kalian mendengar gemuruh ya? Petir saja gitu, yang biasanya kita hanya mendengarkan suaranya, di sini sampai dengan menghasilkan percikan api, ya. Itu pertanyaan dari permasalahan ini. Silakan, ini duduknya sudah mulai berkelompok ya. Iya, kemudian LKPD-nya sudah diterima masing-masing. Iya, silakan dibuka LKPD-nya. Ya, dibuka halaman yang ada permasalahan petir di atas. Iya, halaman 3 ya. Ya, di situ ada bacaan petir yang menyambar di sirkuit Mandalika. Anak, untuk menjawab permasalahan tadi, silakan kalian lakukan aktivitas pertama. Bisa disebutkan bahwa tadi kalau bola pertama merupakan bola yang netral, Ya. karena memiliki muatan-muatan yang sama jumlahnya. Dan yang kedua merupakan bola yang bermuatan positif, karena muatan tersebut memiliki lebih banyak muatan positif. Dan yang ketiga merupakan bola yang bermuatan negatif, karena memiliki muatan elektron yang lebih banyak di dalam bola. Setuju semuanya? Perhatikan anak-anak. Ya, ibu tidak memberikan dorongan secara langsung. Sedotan ini tidak menempel. Ya. Ya, dia seperti ini anak-anak. Tapi kalau ibu dari jauh nih, agak jauh. Bisa nggak? Masih bisa ya? Masih bisa. Coba lebih jauh lagi. Bisa itu. Nah, sampai sini nggak bisa ya? Berarti harus lebih dekat. Ya, kalau di ujung sebaliknya, bagaimana? Apa yang terjadi? Saling mengikuti ya, tarik menarik ya. Ya, saling mengikuti. Ini kalau ibu jaraknya dekat, tapi kalau ibu jaraknya agak sedikit lebar, bagaimana? Masih ya? Ini masih mengikuti ya? Agak dijauhkan lagi. Enggak ya? Jadi makin jauh enggak ya? Jadi harus lebih dekat ya? Jaraknya, begitu ya? Nah, tadi bersama-sama kalian sudah menyaksikan demonstrasi dari 2 buah sedotan plastik ini. Kalau yang dua-duanya yang digosokkan dengan tisu, kemudian didekatkan, apa yang terjadi? Saling menjauh atau menolak. Tapi kalau ujung yang sebelahnya yang nggak digosok dengan tisu, apa yang terjadi? Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan? Silakan Reza. Tadi kan ada percobaan Bu antara Ya. 2 sedotan. Nah, jika sedotannya yang satu didekatkan, sedotannya menjauh. Ya. Itu bisa nggak ya Bu kita menghitung besar antar interaksi terhadap 2 sedotan itu? Ya, jawabannya adalah bisa. Tetapi ibu tidak akan menjawab secara langsung. Silakan kalian manfaatkan handphonenya. Kemudian kalian buka browser Chrome. Kemudian cari di situ pet tentang hukum kolom. Nah, kemudian jika sudah terbuka, pilih yang macro scale. Ya, pilih yang macro scale. Kemudian akan muncul tampilan seperti yang ada di depan. Ibu akan arahkan terlebih dahulu bagaimana pengisiannya. Nah, untuk tombol-tombol yang ada di depan itu ada 2 buah muatan yang ditandai dengan lingkaran, ada 2 itu. Kemudian lingkaran yang sebelah kiri itu disebut Q1, yang sebelah kanan kalian itu adalah Q2. Kemudian ini juga untuk menggeser muatannya. Kalau digesernya ke kanan, maka dia semakin positif. Kalau digesernya ke kiri, dia semakin negatif. Ini dalam satuan mikrokolom. Kemudian penggaris ini adalah untuk mengatur jarak. Tadi ada pengaruh jarak ya, ketika semakin dekat dia makin kencang itu menjauhnya. Tapi kalau semakin jauh dia agak sedikit dan bahkan nggak kena gitu ya. Nah, ini jaraknya, kalian bisa mengaturnya dengan menggeser muatannya dalam satuan sentimeter. Kemudian di sini ada bacaan force ya, berarti artinya besar gayanya.
yang terjadi antara Ki2 terhadap Ki1 dan Ki1 terhadap Ki2. Nah, setelah kalian atur menjadi seperti ini, ya. Di sini akan muncul tanda panah. Nah, tanda panah ini artinya adalah interaksinya. Kalau semakin mendekati berarti artinya dia tarik-menarik, ditandai dengan jenis muatannya berbeda. Tapi kalau seandainya arah panahnya dia saling menjauhi, artinya dia tolak-menolak. Artinya jenis muatannya sama. Sampai sini bisa dipahami? Kalau bisa silakan lakukan aktivitas itu dan mengisi tabel berikut ini. Saya ingin menjawab pertanyaan nomor 1. Bagaimana proses terjadinya petir? Pada saat musim hujan, keadaan udara mengandung kadar air yang lebih tinggi yang dapat membuat daya isolasinya turun sehingga arus atau muatan listrik lebih mudah untuk mengalir. Petir terjadi ketika elektron di bawah awan tertarik oleh proton di daratan. Muatan listrik yang terakumulasi harus dalam jumlah yang cukup besar untuk mengisolasi udara. Ketika petir terjadi, aliran muatan negatif atau elektron mengalir menuju titik tertinggi di mana muatan positif atau proton telah berkerumun. Karena adanya tarikan tersebut, koneksi antara elektron dan proton terjadi dengan begitu cepat sehingga menyebabkan sambaran petir. Cukup? Oke, beri tepuk tangan buat kelompok 4, silakan dipresentasikan. Untuk menjawab pertanyaan nomor 2, bagaimana petir bisa mengeluarkan percikan cahaya? Berdasarkan dari diskusi kelompok kami, petir merupakan hasil pelepasan muatan listrik di awan. Energi dari pelepasan tersebut begitu besar sehingga bisa menimbulkan rentetan cahaya, panas, dan bunyi yang sangat kuat. Terima kasih. Silakan kelompok 6, presentasinya dipersilakan. Untuk menjawab pertanyaan nomor 3, bagaimana petir sama dengan bunyi gemuruh? Pada saat terjadi petir, terjadinya gesekan antara petir dan udara yang dilalui oleh petir tersebut, sehingga petir dapat mengeluarkan bunyi gemuruhnya. Dan dikarenakan dengan perbedaan kecepatan bunyi dan cahaya, petir biasanya muncul terlebih dahulu sebelum suara gemuruhnya. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 6. Baik, setelah dilakukan presentasi, kita coba latihan soal dengan mengerjakan beberapa soal yang sudah Ibu sediakan di depan. Silakan kalian buka linknya masing-masing ya. Dibuka linknya masing-masing, kemudian buka yang latihan soal listrik statis. Ini dia hasilnya. Ibu mau bertanya, kita sudah belajar apa saja? Ya, kelompok 4, Raffi, kita sudah belajar apa aja tadi, Vi? Listrik. Listriknya listrik apa? Listrik statis. Statis. Ya, di listrik statis belajar apa lagi? Tentang muatan listrik. Muatan listrik. Kemudian interaksi antar muatan listrik. Besarnya gaya interaksi disebut sebagai hukum Coulomb. Bagaimana rumusnya? Bareng-bareng F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R dikuadratkan. Selanjutnya adalah Ibu mau mengumumkan kelompok terbaik. Kelompok 4. Beri tepuk tangan buat kelompok 4. Ya. Dan silakan kembali ke tempat duduk. Ya. Pertemuan berikutnya silakan kalian membaca lagi ya materi mengenai magnet karena nanti ada kaitannya antara listrik dan juga magnet. Ketua kelas silakan ditutup kelasnya. Ya, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, pada pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul azim. Doa saya memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.